Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dela Ras Aditya dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Baiklah, hari ini saya akan membuat sebuah video singkat untuk resensi buku atau review buku, yang mana buku yang akan saya review hari ini adalah buku ini dengan judul Sang Pemimpi. Buku ini adalah buku karangan yang ditulis langsung oleh Andrea Hirata dan diterbitkan oleh Bintang Pustaka. Bila kalian mendengar nama Andrea Hirata, yang terbesit di pikiran kalian pastilah Kisah Laskar Pelangi. Novel bestseller yang telah melambungkan namanya sebagai penulis di Indonesia dan juga di kancah internasional. Ini merupakan sequel dari novel Laskar Pelangi. Novel ini menceritakan kisah persahabatan masa remaja 3 orang pemuda, yaitu Ikal, Arai, dan Jimron. Terbit pada 2008, novel ini berhasil masuk sebagai jajaran novel bestseller dan telah berulang kali dicetak. Jika kalian tertarik untuk mengetahui novel ini lebih lanjut, simak sampai habis ya. Cerita novel yang Sang Pemimpi ini berpusat pada kehidupan 3 remaja SMA yang bernama Ikal, Arai, dan Jimron. Ketiga remaja ini tinggal di Belitung dan bersekolah di SMA Negeri Pertama Manggar. Untuk membiayai sekolahnya, mereka bertiga bekerja paruh waktu sebagai kuli di pasar ikan. Ikal adalah tokoh utama dalam novel ini. Ia digambarkan sebagai seorang remaja dari keluarga miskin yang sangat mengidolakan Haji Rhoma Irama. Ia juga senang mengutip kalimat dan lirik lagu penyanyi dangdut tersebut, seperti darah muda adalah darahnya para remaja. Tokoh lain dalam novel ini adalah Arai yang digambarkan sebagai sosok yang paling cerdas di antara mereka bertiga. Tidak jauh berbeda dengan Ikal, ia juga gemar mengutip kata-kata inspiratif yang ia temukan. Salah satunya adalah, tak semua yang bisa dihitung bisa diperhitungkan, dan tak semua yang diperhitungkan bisa dihitung. Di balik sosoknya yang ceria, ia memiliki kisah hidup yang menyedihkan. Ternyata, Arai yang merupakan saudara jauh dari Ikal telah menjadi yatim piatu sejak kelas 3 SD. Walau demikian, ia adalah sosok yang tabah. Bahkan, Arai lah yang menjadi sosok penghibur dikala Ikal dan ayahnya tengah bersedih. Selain itu, ada tokoh bernama Jimron yang merupakan sahabat mereka berdua yang juga memiliki pengetahuan yang luas tentang kuda. Ia sendiri juga merupakan seorang yatim piatu yang mendapatkan bimbingan dari pastor Katolik. Ia adalah sosok yang memiliki ketulusan hati yang sangat tepat, menjadi penyeimbang antara Ikal dan Arai. Sama seperti anak SMA lainnya, mereka bertiga sering membuat onar. Misalnya, mereka pernah mengejek Pak Mustar saat upacara pagi yang membuat Pak Mustar marah. Pak Mustar sendiri merupakan seorang guru yang sangat disiplin dan tegas. Ia menjadi pemarah karena anaknya tidak berhasil masuk SMA yang telah ia bangun, hanya nilai ujiannya yang hanya kurang 0,25 dari batas minimal. Walau demikian, ia juga dianggap sebagai pahlawan bagi anak-anak Belitung. Berkat beliau pula, Arai dan teman-temannya bisa bersekolah tanpa perlu menempuh jarak ratusan kilometer. Tidak hanya nakal, mereka bertiga juga kerap kali berbuat usil, seperti menyuruh teman sekelas mereka menyusup ke bioskop yang sedang menayangkan film dewasa. Aksi mereka pun diketahui oleh Pak Mustar yang membuat mereka dimarahi keesokan harinya. Ketika mereka telah lulus SMA, Ikal dan Arai memutuskan untuk kuliah di Jakarta, sedangkan Jimron memutuskan untuk tetap di Belitung. Perpisahan pun tak dapat dielakkan. Sebelumnya, Jimron telah memberikan salam perpisahan kepada Ikal dan Arai berupa celengan berbentuk kuda. Harapannya, dengan hadiah ini, mereka berdua bisa menabung untuk berkuliah di Eropa seperti yang mereka impikan. Sayangnya menjalani kehidupan di ibu kota tak selalu semulus yang dibayangkan. Ikal pun harus bertahan hidup dan bekerja sebagai pegawai pos, sedangkan Arai memutuskan untuk pergi ke Kalimantan dan kuliah dan bekerja di sana. Beberapa tahun telah berlalu, Ikal pun berhasil membiayai kuliahnya dan meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Ia telah menjadi orang yang sukses. Di sisi lain, Arai juga berhasil meraih gelar cum laude dari Universitas Mula Warman, jurusan biologi di Kalimantan.
Tak lama setelah itu, mereka berdua kembali bertemu dan membuat proposal untuk melanjutkan kuliah di Eropa. Itulah tadi ulasan tentang novel Sang Pemimpi. Pelajaran yang perlu kita petik dari cerita ini adalah sebagai manusia, kita harus berani bermimpi setinggi mungkin. Walaupun di tengah himpitan ekonomi, harus tetap berusaha dan mewujudkan mimpi, harus bekerja keras. Nilai dari saya untuk novel ini adalah 9/10 karena sangat bagus dan menginspirasi bagi siapapun yang membacanya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya ulas dari novel Sang Pemimpi. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.